Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma dengan NIM 642251184, kelas 647B26 dari cabang BES Islipi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Baik, jadi di sini saya akan membahas studi kasus sistem moneter internasional. Baik, soal pertama yaitu ada penjabaran penyebab utama penurunan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat sendiri, sehingga banyak investor lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk dolar karena dianggap uang dalam bentuk dolar itu lebih menguntungkan. Contohnya seperti investor asing menarik uangnya dari Indonesia lalu memindahkannya ke Amerika. Selain itu, kondisi dunia yang tidak stabil seperti perang atau konflik internasional membuat dolar dianggap lebih aman. Permintaan dolar juga meningkat karena Indonesia masih banyak mengimpor barang dari luar negeri dan membayar uang luar negeri menggunakan dolar. Nah, akibatnya nilai dolar naik dan rupiah menjadi melemah. Baik, selanjutnya soal nomor 2 yaitu keterkaitan kasus dengan sistem bawah kendali kurs. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan kalau nilai rupiah itu naik turun mengikuti kondisi pasar. Jadi kalau banyak orang yang butuh dolar, nilai rupiah bisa melemah. Nah, supaya tidak terlalu parah turunnya, Bank Indonesia mengontrol dengan cara seperti menaikkan suku bunga atau memakai cadangan devisa agar rupiah tetap stabil. Lalu berikutnya soal yang nomor 3 yaitu membahas tentang dampak positif dan negatif bagi importir dan eksportir. Jadi di slide kali ini akan membahas dampak-dampak negatif dan positifnya. Bagi importir, barang dari luar negeri jadi lebih mahal sehingga biaya perusahaan meningkat. Contohnya, perusahaan yang impor bahan baku harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Lalu, sedangkan bagi eksportir, melemahnya rupiah bisa menguntungkan karena hasil penjualan luar negeri menjadi lebih besar saat ditukar ke rupiah. Sehingga produk Indonesia lebih mudah bersaing di pasar internasional. Selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Gimana sih caranya agar Bank Indonesia tetap menjaga nilai rupiah supaya tetap stabil? Jadi caranya yaitu seperti ikut mengatur pasar valuta asing, lalu menaikkan suku bunga agar investor tertarik menanamkan uang di Indonesia, menyimpan cadangan devisa, dan mengendalikan inflasi supaya ekonomi tetap aman dan stabil. Baik, soal yang kelima yaitu solusi strategi bisnis menghadapi fluktuasi kurs. Slide di sini menjelaskan strategi yang bisa dilakukan perusahaan saat nilai tukar rupiah naik turun. Misalnya, mengurangi penggunaan bahan impor, lebih memakai produk lokal, menyesuaikan harga, dan memperluas ekspor supaya perusahaan tetap stabil meskipun kurs berubah-ubah. Baik, selanjutnya pertemuan yang kelima membahas tentang studi kasus kerjasama internasional antar negara. Hal yang pertama, hubungan kasus dengan WTO atau AEC. Kasus ini berkaitan dengan WTO dan ASEAN Economic Community atau AEC. Karena Indonesia ikut dalam perdagangan bebas antar negara. Artinya, produk dari luar negeri seperti Tiongkok lebih mudah masuk ke Indonesia dengan hambatan perdagangan yang lebih sedikit. Berikutnya, soal yang nomor 2, keuntungan perdagangan bebas bagi Indonesia. Yang pertama adalah konsumen mendapat barang lebih murah dan banyak pilihan, lalu Indonesia bisa memperluas pasar ekspor ke negara lain, meningkatkan persaingan sehingga pelaku usaha terdorong lebih inovatif, lalu yang terakhir ada membuka peluang investasi dan kerja sama internasional. Baik, di soal nomor 3 yaitu dampak negatif produk impor murah terhadap UMKM. Jadi di sini saya akan menjelaskan
Beberapa dampak negatif produk impor murah bagi UMKM. Karena harga produk impor lebih murah, UMKM lokal jadi sulit bersaing. Akibatnya penjualan produk lokal menurun, bahkan beberapa usaha kecil bisa rugi sampai tutup. Selain itu, masyarakat juga jadi lebih sering memilih barang impor, sehingga ketergantungan terhadap produk luar negeri meningkat. Berikutnya soal yang nomor 4, apakah pemerintah perlu membatasi impor tertentu? Jadi menurut pendapat saya, pemerintah perlu membatasi impor tertentu, terutama barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Tujuannya untuk melindungi UMKM lokal agar tetap berkembang dan menjaga lapangan kerja masyarakat Indonesia. Namun, pembatasan tetap harus sesuai aturan perdagangan internasional. Selanjutnya, soal yang nomor 5, strategi apa aja sih agar UMKM Indonesia mampu bersaing? Yaitu ada meningkatkan kualitas produk lokal, memanfaatkan digital marketing dan marketplace, membuat inovasi produk yang unik, memberikan harga yang kompetitif, lalu yang terakhir mendapat dukungan pemerintah seperti pelatihan dan bantuan modal. Baik, untuk studi kasus selanjutnya di pertemuan 6, yaitu Aliansi Strategi Internasional. Soal yang pertama yaitu identifikasi jenis aliansi strategi pada kasus. Jenis aliansi strategi dalam kasus ini adalah kerjasama antara perusahaan otomotif global dan perusahaan Indonesia dalam pengolahan nikel, produksi baterai kendaraan listrik, dan transfer teknologi. Aliansi ini bertujuan untuk saling memperoleh keuntungan dan memperkuat industri kendaraan listrik. Untuk soal yang nomor 2 yaitu keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, perusahaan asing. Keuntungan apa aja sih yang didapat oleh perusahaan asing, yaitu mendapat akses bahan baku nikel yang melimpah di Indonesia, memperluas pasar di Asia Tenggara, dan mengurangi biaya produksi kendaraan listrik. Lalu, keuntungan untuk perusahaan Indonesia sendiri yaitu mendapat investasi asing dan teknologi baru, meningkatkan kualitas produksi dan kemampuan industri lokal. Lalu berikutnya membuka peluang kerjasama internasional yang lebih luas lagi. Dan berikutnya, keuntungan yang diperoleh pemerintah Indonesia, yaitu menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, lalu membantu Indonesia menjadi pusat industri kendaraan listrik. Baik, kita beralih ke soal yang nomor 3, yaitu hambatan yang mungkin terjadi. Perbedaan budaya kerja dan sistem manajemen, lalu ketergantungan pada teknologi asing, lalu potensi konflik kepentingan antar perusahaan, dan berikutnya ada persaingan bisnis yang semakin ketat. Di soal nomor 4, yaitu pentingnya transfer teknologi dalam kerjasama internasional. Transfer teknologi penting agar Indonesia tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi sendiri. Selain itu, transfer teknologi membantu meningkatkan kualitas SDM, inovasi industri, dan daya saing Indonesia di pasar global. Baik, untuk soal yang terakhir, yaitu apakah Indonesia siap menjadi pusat industri kendaraan listrik dunia? Jadi begini menurut pendapat saya, Indonesia memiliki peluang besar karena mempunyai sumber daya nikel yang melimpah dan dukungan investasi asing. Namun, Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas SDM, infrastruktur, dan teknologi agar mampu bersaing secara global dan menjadi pusat kendaraan listrik di dunia. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.